punya hobi makanan Indonesia. Apa itu? Somai lah, tahu gejrot lah, nasi lengkong. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah bisa datang ke tempat ini. Apapun yang kita hadapi dalam permasalahan kehidupan kita, semoga sharing saya pada siang hari ini bisa membawa dampak yang positif buat usaha Bapak Ibu semua. Oh ya, saya mengucapkan terima kasih juga buat kami yang sudah menyiapkan tempat dan sudah mengundang saya di tempat ini. Senang sekali untuk saya tadi udah datang itu sekitar jam berapa tadi ya depannya? Setengah 12. Bayangin, setengah 12 saya udah datang. Ya. Setengah 12 saya baru dari rumah tuh. Iya. Saya tidak main-main ketika saya diundang dan Bapak Ibu semua tahu mungkin julukan saya yang paling saya sukai adalah Copang. Ya, Copang. Cowok panggilan. Yang biasa ngomong di depan ya. Panggilan ini panggilan positif tentunya ya teman-teman ya. Ya. Ya, saya akan mulai ya, buat mempersingkat waktu. Sorry. Kita akan lihat video. Kalau kita lihat, sebentar. Kalau kita nggak perkenalkan, mungkin kita nggak akan sayang ya. Ada peribahasa ya, tak kenal maka tak sayang. Nah, sekarang kita akan coba lihat video dari company profile dari kami. Silakan. Bermula dari perjuangan Ibu Yuliana Hartono dari sebuah warung gado-gado di gang sempit di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Walau dengan harga Rp25 per porsinya, ibuku terus melakukan inovasi demi memuaskan para pelanggan. Dengan naluri seorang entrepreneur yang mendengarkan ide dari pelanggan untuk memasukkan kacang mete ke racikan gado-gadonya, akhirnya terciptalah racikan bumbu gado-gado yang sangat luar biasa. Atas kebaikan kakaknya, ibuku dikasih kesempatan untuk pindah ke garasi mobilnya. Saya sangat terkesan dan terinspirasi atas perjuangan ibuku. Saya pun punya mimpi mempunyai bisnis resto tidak hanya di Indonesia. Akhirnya saya memutuskan untuk berjuang bersama-sama dengan ibu saya. Dengan komitmen dan dedikasi yang tinggi, kini kami memiliki 14 cabang di seluruh Jakarta. Sungguh tidak mudah untuk melakukan hal itu, karena harus menjaga kualitas produk dan pelayanan kami. Ketika pandemi menerpa, usaha kami juga terdampak. Namun, saya selaku generasi kedua tidak tinggal diam. Satu ketika saya diminta mengajar ngulek di sebuah TK dan SD di Kelapa Gading. Tak disangka, dari sinilah sebuah inovasi produk baru tercipta, yaitu bumbu gado-gado instan yang bisa dinikmati oleh siapapun dimanapun berada. Puji Tuhan, kami bisa melewati pandemi tanpa menutup satu gerai pun demi kesejahteraan semua karyawan kami. Berbagai penghargaan telah kami raih, antara lain juara 1 Lomba Gado-Gado Ulek se-Jabodetabek tahun 1994, Best Seller Award 2004, Creative and Innovative People 2008. Amatlah sedikit sebuah merek resto mampu bertahan lebih dari 50 tahun, dan Boplo telah membuktikannya. Kami menjadi warisan kuliner hasil kerja keras seorang Ibu Yuliana Hartono. Dengan melestarikan sebuah karya kuliner, kita juga akhirnya melestarikan sebuah budaya makanan asli Indonesia agar tidak punah di telan zaman.
Kini saya terus-menerus mengembangkan virus entrepreneurship dengan memberikan review gratis di channel YouTube saya, yaitu Calvin Hartono Official. Karena saya pernah berada di posisi mereka yang terbentur dengan biaya pembuatan video yang tidak murah. Semoga dengan langkah kecil ini bisa mewujudkan mimpi saya lainnya, yaitu membantu meningkatkan angka entrepreneur di Indonesia agar satu saat Indonesia menjadi negara maju di tingkat dunia. Puluhan kali orang yang hebat di belakang saya bukan orang hebat, tapi saya punya orang hebat di belakang saya, yaitu siapa? Istri saya. Istri saya yang bikin riset ini kayak gini nih. Ya, dari tadi, saya selalu berpikir jangan sampai customer kita repot. Ingat teman-teman semua, ibu bapak semua di sini, jangan sampai bikin customer kita repot. Ambil kerepotan dia, kita yang repot, baru kita jual. Setelah kita ini jadi begini. Tahun 2020, 2021. Seperti ini. Akhirnya jadi begini. Dan posisi pada saat ini, ketika saya udah punya kayak ginian, ibu bapak semua, saya bingung gimana caranya buat ekspornya. Saya nggak tahu. Bayangin udah punya produk, nggak tahu caranya, jualannya. Benar-benar saya buta. Bagaimana cara saya ekspor, saya tidak tahu. Tapi saya ingat, saya punya teman gereja saya, dia pernah bilang sama saya punya anak. Ketika saya pernah ke Australia, saya ketemu sama dia punya restoran, anaknya dia nih. Jadi saya bilang sama dia, saya telepon dia pakai WA, dia ada di Sydney. Nama anaknya adalah Siska, Francisca Marcella, nama lengkapnya. Siska, Om punya produk, tapi Om nggak tahu caranya gimana. Jujur aja kita ngomong ya. Wah, gimana ya Om? Dia jawab begitu. Gimana ya Om? Saya juga nggak tahu Om, dia bilang. Tapi yang namanya Tuhan itu selalu baik ya kepada kita ya. Ketika saya ngomong hari itu, besoknya dia ngomong sama saya, Om, saya dapat email dari PT Gorita. PT Gorita itu sebuah PT ekspedisi yang bisa bawa kita punya produk ke luar negeri, kemanapun, tanpa dokumen. Wow! Akhirnya dia bilang, Om, saya coba ya pakai Gorita. Nah, setelah itu dia ngomong, saya seneng banget. Dan akhirnya dia berjualan bumbu saya dengan WA Group. Jadi grup WA-nya itu dia sebar-sebarin nih. Dia sebar-sebarin ke WA grupnya dia. Alhasil, dia dalam tempo 12 hari jual 1000 pack kayak begini. Bisa kebayang nggak? 1000 pack. Ini kesaksian dia, bukan saya yang bikin. 100 packs bumbu gado-gado Bobo sold out in just 12 days. Dan order masih masuk terus. Not only Sydney, but Melbourne, Adelaide, Brisbane, Perth, and other cities across Australia. Thank you ya buat orang-orang yang udah order. Yang mau order bisa, tapi di batch bulan Juli. Stay tune guys. Ini bahasa-bahasa anak muda. Saya dipanggil Om sama dia. Ya. Ini dia jajarin nih semua nih. Dan anehnya dia selalu pakai sistem WA Group. Jadi ibu bapak semua jangan pernah malu kita memperkenalkan produk kita melalui grup WhatsApp. Ya, kita bisa dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, kita bisa manfaatkan itu. Ya. Nah, akhirnya berita dahsyatnya penjualan Boplo itu sampai didengar sama orang ini. Membangun perusahaan namanya Diaspora di Indonesia di Australia. Ya, ketika booming begitu, PT Gorita tahu tentang keberhasilan kita untuk jualan bumbu beribu-ribu pack ya. Dan ada yang namanya Diaspora The House of Indonesia. Mereka berdua dan ditambah lagi Boplo itu udah menjalin hubungan dan akan berkolaborasi untuk bikin crowdfunding buka restoran di Australia. Itu udah mimpi saya. Udah mimpi saya bener deh. Dan bentuk restoran itu mimpi saya ketika saya masih kuliah. Bayangkan saya masih kuliah, tahun 90-an saya udah berani ngomong, berani klaim gitu. Berani keluar-keluar saya bilang sama teman-teman, one day Gado-Gado Boplo bentuknya restoran. Itu saya udah berani ngomong ke orang-orang, ke teman-teman saya. Mau dibilang begini kek, I don't care. Jadi, apa yang kalian bicarakan
apa yang kalian masukkan di dalam pikiran kalian dan kalian siarkan, karena manusia itu seperti radio. Kita semua manusia itu seperti radio, punya pemancar sendiri. Dan kalian akan memancarkan apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian impikan, dan ketika itu dipancarkan, itu akan kembali lagi ke kita. Dan akhirnya, tiga organisasi ini udah intensif banget, meeting tiap minggu. Kita meeting online dengan orang Australia di sana, The House of Indonesia. Diaspora Indonesia yang di sana itu kita udah online, tiap minggu kita online. Buat apa? Buat ngebangun restoran Gado-Gado Boplo di Sydney. Tempat udah ada. Modal jangan dipikirin. Crowdfunding. Diaspora Indonesia, keluarin 10 juta. Beres semua udah. Dan akhirnya pas mau ketok palu, jepret, mau bikin eksekusi, sang nyokap bilang, Tino, aduh, aku langsung frustrasi banget bener-bener. Kalau bisa aku mau berusaha untuk mengkudeta gitu loh, mengkudeta si Mami gitu loh. Karena apa? Aku tuh sudah sesuai dengan mimpi saya. Tapi dia bilang, no, Mam, why Mam? Dia nggak mau jawab. Tapi satu hal yang saya tahu, mama saya nggak mau kehilangan saya. Karena saya anak satu-satunya yang ada di Indonesia. Adik saya, selera Australia, married sama orang Itali. Saya sukanya yang lokal. Muka aja Chinese, tapi hobinya hobi makanan Indonesia. Apa itu? Somai lah, tahu gejrot lah, nasi lengko. Istri orang Cirebon, ini pasti sukanya gitu. Akhirnya dengan patah hati aku tuh kayaknya down banget pada saat itu. Tapi akhirnya saya mengambil langkah untuk membeli merek Gado-Gado Boplo dari mama saya. Dan puji Tuhan, merek sudah di tangan saya. Akhirnya saya bisa, tahun 2025 harus berlari nih sekarang. Untuk mengejar ketinggalan. Tadi ralat di video, ini video kan udah lama ya. Sekarang kita ada 17 cabang. Bukan 14 itu yang tadi. Dan kita akan benar-benar bikin banyak Gado-Gado Boplo di seluruh Indonesia. Itu mimpi saya. Dan saya harus declare, kalau teman-teman ibu bapak punya sebuah mimpi, tolong di-declare. Ngomongin ke teman-teman. Kenapa? Supaya ada orang yang mencutin kita. Lu mimpi lu ini begini. Lu udah jalanin belum? Belum. Wah, gua harus dipecutin lagi sama orang itu. Ayo, kapan lu mau melangkah? Ini uli ya, mereka uli ya, bukan UMKM ya. UMKM udah saya mau buang kata-kata UMKM. Karena saya nggak mau, UMKM adalah usaha kecil, jangan jadi kecil terus. Tapi saya mau ganti jadi uli, usaha lokal Indonesia yang akan mengglobal. Ya, ini mengglobal. Nah, ini ya, ini kalau ngeliat, ini senengnya minta ampun. Dia ingat masa pandemi, pakai face shield, masker. Jadi ini foto bukan tipuan ya, ibu bapak semua ya. Ini pas datang ini nih. Ini kiriman-kiriman untuk Australia per kardus. Isinya bisa 100. Dan ini juga nih tuh. Ya, per kardus. Kardusnya aja merek tisu, belum punya merek Boplo. Udah saya desainin mesti pakai merek Boplo nanti. Ya. Terus ini nih mesin-mesinnya ya. Nah, ini orang ini ada yang kenal nggak ya? Ini saya, ya. Saking penuh dengan tanggung jawab kita ambil semua pekerjaan, ya. Ini saya ambil ketika rame, saya pun bisa kerjain supaya bapak ibu tidak ditipu oleh karyawan kita. Kalau kita nggak bisa ngerjain apa-apa, anak buah kita bisa macam-macamin, kita nggak pernah tahu. Apa kita jangan sampai kalau misalkan ada kayak pelanggan kan, maaf ya, ibu kurang ini, kadang-kadang kan kita kayak suka ngedon gitu ya. Mental kita, padahal mah kan baik buat kita ke depannya. Ya maksud jangan sampai punya mental kayak gitu kok, kayak kalau itu gimana ini caranya gitu. Biar kita sampai naik terus gitu. Sebutin namanya dong dan produknya. Jadi teman-teman juga bisa nanti siapa tahu butuh. Oke? Nama saya Mila dari Sukawangi, produk saya keripik daun kelor. Yes. Nanti akan bikin sama kami ya. Betul nggak? Iya, siap. Nah. Terima kasih Tajan. Dari mana? Cikarang ya? Oke. Pertanyaannya bagaimanakah sikap kita ketika kita
lagi down gitu ya, dikritik lah ya. Sebenarnya gampang. Kalau ibu bapak semua nanti udah terlatih, terutama saya sih melatih. Saat ini saya masih belum hebat, tapi saya masih melatih. Belajar untuk rendah hati. Ketika terima kritikan, itu bilang selalu ibu yang benar. Walaupun kita benar, kita tetap ngomong ibu bapak benar. Terima kasih untuk masukannya. Kadang-kadang kan kita juga bisa mikir ya, ini kritik dia kadang-kadang bisa masuk akal apa enggak ya? Ya kan? Contoh, ada yang sekarang lagi ngetren nih yang Code Blue bilang ada orang makan tiba-tiba ada paku lah, sekrup lah, ya. Nah itu kira-kira gimana sih gitu loh ya? Sampai sekrupnya jatuh ya, itu kan bisa kita analisa ya. Tapi biasakan untuk selalu bilang terima kasih buat masukannya Bu, Bapak, kami akan berusaha untuk lebih baik lagi. Terus kalau saya dikomplain pada saat itu, di pelajaran benar, based on true story ya, based on true story. Saya samperin, dia maki, dia marah, mukanya udah merah. Saya datang duduk di sebelahnya dia. Ibu, bapak, apa Bu? Ini sambil bawa buku. Mana buku? Ada buku nggak? Saya ambil bawa buku. Saya catat loh. Buku. Dia ngomong apa? Ibu dari mana? Nomor WA berapa? Saya tulis semua komplainan dia. Sikap gitu aja, langsung. Kemarahan dia ketika kita bisa menenangkan dia, membuat dia berasa diperhatikan. Sebenarnya bukan karena produk kita jelek-jelek banget itu, enggak. Kesel gitu loh. Dan kesel apalagi mungkin dalam perjalanannya dia capek, terus datang kita pelanggan, kita punya customer, kita punya waitress kerjanya ogah-ogahan. Sebenarnya apa sih yang diperlukan itu? Telinga buat dengerin dia. Dan ketika dia sudah dapat masukan itu, dia pasti akan turun dan dulu. Apalagi kita minta maaf. Orang Indonesia kan pemaaf. Ya, pemaaf. Dan bisa cenderung lupa. Setelah itu kita bilang, Bapak Ibu, saya mohon maaf sekali. Ibu benar, walaupun kita yang benar. Serius Bu, itu kalau ibu lakukan itu udah 50% udah hilang. Bu, boleh nggak Bu? Saya sebagai permintaan maaf saya kasih sesuatu buat ibu. Biasanya kalau udah ngomong kayak gitu, dia bilang enggak. Saya lakukan itu. Saya bisa jawab kenapa? Karena saya lakukan itu. Chatting-chattingan itu kalau baca, Bu, bisa sakit hati. Kata-katanya tajam. Netizen selalu benar. Netizen selalu benar. Menghujam. Tapi balik lagi, Bu. Tadi saya bilang, itu yang tadi yang nomor 1, yang bisa mencat kita pelanggan. Ingatlah selalu. Ingatlah. Yang pecat kita satu persatu, mau dari level CEO, direktur, dan sebagainya, hanya pelanggan.